Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema Malicious Compliance, yaitu mengisahkan tentang sengaja mengikuti arahan orang sok tahu dengan maksud buruk. Berikut ceritanya. Cerita pertama, tidak dapat mengecek stok freezer, kamu akan kerepotan nanti. Aku bekerja 5 malam seminggu membuat croissant di toko roti. Aku satu-satunya orang yang secara konsisten membuat croissant sepanjang minggu. Staf senior dilatih, tetapi semua orang selain aku benci melakukannya. Mereka melatih orang lain, tetapi dia hanya melakukannya 1 malam dalam seminggu, dan dia tidak siap untuk ditinggalkan sendirian di bagian itu. Jumlah yang kami perlukan untuk memanggang setiap malam bervariasi. Jumat atau Sabtu selalu mendapat kue besar, dan mereka membutuhkan cadangan untuk 2 hari seminggu aku libur. Jadi kami menyiapkan croissant secara berlebihan menurut perkiraan manajer, lalu membekukannya. Kami memiliki 3 jenis croissant yang berbeda, plain, pain au chocolat, dan cheddar, yang dijual dengan perbandingan sekitar 7:4:1. Minggu ini, pada shift sebelum hari liburku, aku melihat manajer salah memperkirakan persediaan freezer. Jika aku membuat croissant menurut perkiraannya, freezer akan memiliki croissant dengan rasio 4:5:2. Artinya croissant akan habis sebelum aku kembali. Tetapi ketika aku menunjukkannya kepada manajer, dia berkata dia tidak ingin mengulang lembar inventaris selama seminggu, dan berpikir mereka akan baik-baik saja. Persetan, aku telah memperbaiki perkiraan yang salah sebelumnya, dan mendapat teguran karena mengacaukan lembar inventarisnya. Jadi, kali ini aku pikir aku akan membiarkannya, sehingga dia dapat menangani konsekuensinya. Hari ini, pada hari kedua, aku mendapat pesan dari rekan kerja, bahwa mereka memiliki setengah croissant yang mereka butuhkan, membuat manajer harus melakukan batch ekstra sendiri. Membuat mereka kekurangan tenaga di bagian lain, dan menyebabkan kekacauan besar seperti semua orang. Mencoba untuk memperbaiki kekacauan. Untuk kreditnya, manajer tidak menelpon untuk meminta aku masuk. Percayalah bahwa aku tahu apa persediaan freezer, dan aku tahu berapa lama itu akan bertahan. Mungkin dia tidak akan mengalami masalah ini lain kali. Cerita kedua, ikuti jadwalmu. Dahulu kala, aku adalah supervisor untuk tim keamanan di sebuah perguruan tinggi kecil di pantai timur. Ketika direktur keamanan pergi, ada 2 orang yang menggantikannya. Aku dan seorang supervisor senior untuk perusahaan yang dikontrak oleh perguruan tinggi itu. Dia dipilih. Oke, aku bisa hidup dengan itu. Aku memiliki sedikit pengalaman di lapangan, dan hanya menjadi supervisor karena pengalaman militer. Perusahaan memberi aku kenaikan 15% gaji untuk membuat aku tetap di sana, yang berhasil. Direktur baru, Andy, adalah seorang idiot yang bekerja sangat keras dan bermaksud baik. Dia memang bekerja keras, tetapi dia tidak tahu bagaimana mengelola apapun, dan lebih peduli dengan menemukan proyek yang bisa dia masukkan ke resumenya, daripada dengan apa yang bisa dicapai tim secara realistis. Hal-hal yang tidak mendapatkan tagihan teratas pada resume tidak mendapat banyak perhatian, seperti misalnya penjadwalan. Jika kalian belum pernah bekerja dalam keamanan, itu adalah mimpi buruk. Tidak ada persyaratan nyata, jadi kalian mendapatkan banyak busuk acak yang tidak dapat melakukan pekerjaan itu, atau hanya tidak ingin bekerja. Perguruan tinggi adalah set yang rumit, jadi kami mendapatkan yang relatif pintar. Tapi itu tidak banyak bicara. Jadwal berubah dari 2 minggu menjadi 1, kemudian menjadi beberapa hari. Aku yakin kalian dapat melihat kemana arahnya. Itu sampai pada titik di mana aku mengambil screenshot dari jadwal di ponselku 2 kali sehari, sebagai persiapan untuk kesalahan yang tidak terhindarkan. Aku mulai bertanya kepadanya tentang jadwal, yang tentu saja membuatnya kesal tanpa henti. Dan jawaban cepat yang jelas adalah, cukup periksa jadwalmu di aplikasi penjadwalan. Aku mencoba menunjukkan kalau jadwal telah banyak berubah baru-baru ini, dan tanggapannya menjadi lebih pendek dan lebih kasar. Demi perspektif, aku menelponnya pada jam setengah 9 malam sekali, karena jadwalku telah berubah sejak waktu makan siang, untuk menerima aku pada jam 5 pagi, dan dia tidak mau repot-repot memberitahu aku. Kemudian peri Malicious Compliance mengayunkan tongkat sihirnya, dan aku mendengar paduan suara malaikat. Okidoki, jika dia ingin tahu tentang hal itu, pada hari Jumat aku perhatikan bahwa aku tidak dijadwalkan untuk shift pagi pada hari Sabtu, yang biasanya aku liput. Aku tahu kami tidak mempekerjakan orang untuk shift itu. Aku bertanya satu-satunya orang lain yang bisa bekerja pagi hari akhir pekan. Tidak, dia tidak dijadwalkan. Dan aku dimarahi karena tidak hanya mengikuti jadwal, dan kau benar sekali. Aku mematikan ponsel sebelum aku pergi tidur. Jadi ketika aku bangun dari tempat tidur pada jam 8 keesokan paginya,
Aku mendapat 13 panggilan tidak terjawab. Sebagian besar dari Andy, tetapi 2 dari supervisor senior dan 1 dari manajemen menengah di kantor perusahaan. Jadi Andy sebagai seorang bajingan memanggil manajemen yang lebih tinggi ketika dia tidak bisa menghubungi aku. Jadi tentu saja aku menelpon kembali orang-orang yang paling penting terlebih dahulu. Mengapa tidak, manajer perusahaan? Aku tidak tahu mengapa Andy mengharapkan aku untuk berada di sana. Aku sangat berhati-hati dengan jadwalku. Sebenarnya, izinkan aku mengirimi Bapak screenshot dari jadwal tadi malam. Ya, tentu saja. Sebagai pemain tim seperti aku akan dengan senang hati berlari untuk menutupi shift yang harus dilakukan Andy untuk bangun jam 5 pagi. Jadi Andy mendapatkan masalah, dan semua orang tahu karena dia memang bosnya. Dan aku harus tidur, dan masih mendapatkan setengah shift dari lembur yang manis-manis itu. Oh, dan Andy memutuskan setelah 6 bulan pekerjaan itu terlalu menegangkan, dan sekarang aku memegang posisi itu. Kebetulan, hal pertama yang aku lakukan setiap minggu adalah memastikan jadwal dilakukan 2 minggu ke depan. Cerita ketiga, ikuti dress code. Sekali waktu aku bekerja di lokasi di gedung kantor klien besar. Ya, secara teknis itu adalah klien dari klien karena terkadang kami dipekerjakan sebagai ahli oleh perusahaan IT yang berbeda untuk memenuhi tugas yang seharusnya mereka lakukan. Saat berada di kantor itu, kami tidak memiliki dress code. Agak menjengkelkan melihat para petinggi mengenakan celana pendek dan kemeja HW terbuka. Sayangnya pelanggan kami mengharuskan kami untuk bekerja dengan celana panjang dan kaos. Kemudian mereka memberitahu kami harus pindah ke kantor di lokasi pelanggan kami yang sebenarnya, dan kami akan memiliki aturan berpakaian yang ketat. Aku berdebat sebentar karena aku tidak ingin membeli baju baru untuk ini, dan diizinkan memakai celana jeans dan kaos polos berwarna tunggal. Kemudian mereka memberitahu aku bahwa ada satu pengecualian. Tak seorang pun di seluruh gedung tidak diizinkan memakai celana jeans biru. Berpikir aku akan memakai hitam atau yang lainnya. Baiklah kalau begitu, aku tidak akan memakai blue jeans. Jadi aku pergi membeli warna yang berbeda. Merah tua, hijau, mawar muda, biru muda, abu-abu, dan hitam untuk beberapa daftar. Mereka tidak bisa mengatakan sepatah kata pun tentang tidak mematuhi. Dan ya, aku tahu aku tidak ingin membeli baju baru. Tapi itu sepadan. Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.